Dan pada saat itulah saya sedang diriung dikumpuli oleh keluarga saya yang sedang menangis. 6 jam 6 jam meninggalnya? 6 jam meninggal, saya merasakannya itu hanya sekitar 10 menit lah gitu, proses tadi gitu. Selama hidup saya pernah mengalami apa yang dinamakan mati suri ya. Jadi kejadiannya itu kira-kira waktu saya usia 17 tahun, sekitar tahun 79-an begitu. Jadi kalau Anda lihat foto-foto saya, nanti di album ada juga. Jadi saya tuh SD, SMP, SMA tuh kurus banget karena sakitan. Dan akibat sakit itu akhirnya saya meninggal dunia pada saat itu. Jadi kejadiannya itu ketika sudah pulang dari rumah sakit, setelah dioperasi, dan saya terkapar di kamar saya. Operasi apa? Sinusitis operasinya ya, di sekitar sini ya. Jadi waktu saya pulang juga kan ini bernapas juga dari mulut, jadi hidung dua-duanya ditutup karena darah mengucur. Operasi sinusitis itu kan menembus tulang. Dan saya pada saat itu ketika berbaring, obat-obatan di kiri kanan saya ada, saya di kamar itu sedang sendiri gitu. Ada sebuah kejadian yang aneh itu, tiba-tiba dinding itu pada hilang gitu. Kok dinding kiri, kanan, depan, belakang pada hilang gitu. Ini apakah saya dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan nyata? Tetapi yang jelas ini bukan mimpi karena saya sedang sadar kok, bukan sedang tertidur gitu. Kalau mimpi kan biasanya sedang tertidur ya. Saya waktu itu karena saya melihat sesuatu yang berbeda, akhirnya saya juga, kalau kata orang tua mah ini antara mimpi dan hidup tuh, coba kamu cubit tangan kamu sendiri, kalau sakit berarti kamu sedang tidak bermimpi. Dan ketika dicubit ternyata memang tidak sedang bermimpi. Lalu saya amatin pada waktu itu siang, kira-kira sekitar jam 10 lah kejadiannya itu. Tetapi perubahan terjadi pada saat jam 10 itu saya melihat langit itu warnanya agak gelap gitu, seolah-olah tidak ada matahari dan bintang. Jadi yang hilang itu bukan dinding saja, tapi termasuk atap rumah saya. Loh, saya sekarang kok berada di mana gitu? Seolah-olah saya itu pindah ke sebuah tempat yang lain. Jadi seolah-olah saya waktu itu tuh sudah berada di sebuah bukit gitu. Di sebuah bukit, dan saya berada di puncaknya sedang terkapar. Saya hanya melihat sambil menunggu sebuah kejadian. Tiba-tiba yang aneh itu ada kereta kencana lewat. Wah, ini ada apa? Jadi kereta kencana itu tidak ada kudanya, tapi yang jelas sih keretanya sih terbuat dari emas. Dan di atasnya itu ada seorang pengemudinya, seorang laki-laki. Tapi saya lihat orangnya gagah. Begitu dia lewat, mungkin jaraknya kira-kira 20 atau 30 meter dari posisi saya. Lalu tiba-tiba dia itu melirik ke arah saya, sehingga saya bertatapan mata dengan beliau itu. Dan ketika matanya melihat saya melihat mata dia. Jadi hati saya bicara bahwa inilah waktunya bahwa Anda tuh sudah habis, yaitu yang dinamakan meninggal dunia begitu. Jadi di alam sana itu sebetulnya kalau meninggal dunia itu fitrah, tidak ada berita, tapi kita seolah-olah kok tahu sendiri ya gitu ya, bahwa ini adalah the end of the world begitu ya, akhir daripada kehidupan atau dunia itu ya. Nah, karena saya diisyaratkan bahwa saya itu sudah waktunya meninggal dunia, pada saat itulah saya terjadi penolakan-penolakan gitu. Tentunya penolakannya itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, kalau bisa jangan sekarang deh. Jadi saya ini adalah orang yang di dalam hidup tuh pertama saya masih betah di dunia ini.
Lalu yang kedua, banyak sekali cita-cita saya, keinginan saya yang belum tercapai gitu. Tolonglah jangan sekarang gitu. Saya memohon itu. Hati yang bicara. Tapi apakah apa yang hendak dikata, bicara tinggal bicara, mengeluh tinggal mengeluh, tiba-tiba dengan secepat kilat orang itu tiba-tiba sudah berada di belakang punggung saya, dan dia tangannya itu mengangkat di sekitar ketiak saya gitu. Dan pada saat itulah tubuh saya terangkat. Jadi ketika tubuh saya terangkat, ada mungkin kira-kira jaraknya sekitar 10 meter. Lalu ada kesempatan orang yang mengangkat saya itu seolah-olah membalikkan tubuh saya. Dan ketika saya melihat ke bawah, ternyata saya itu waktu itu memiliki tubuh yang dua. Ternyata tubuh yang sesungguhnya itu adalah orang yang sedang terkapar di bawah tadi, di atas bukit tadi. Jadi saya sedang menganga seperti itu. Oh, saya ternyata diri saya yang sesungguhnya itu bukan jasmaninya itu, tetapi ini ruh saya yang sedang diangkat. Jadi terjadilah pemisahan antara jasmani dan rohani. Kejadian itu memberikan pengetahuan bagi saya bahwa mati itu benar-benar terpisahnya antara jasmani dan rohani. Setelah itu saya diangkat lagi, semakin saya menjerit begitu. Jadi ya Tuhan, tolong jangan diambil sekarang. Saya masih betah di dunia, saya belum bisa mengabdi kepada orang tua, saya di dalam hidup juga belum bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama dan seterusnya, begitu. Dan saya juga pada saat itu sempat bersumpah serapah gitu. Jadi menjanjikan kalau saya dipanjangkan umurnya, saya akan melakukan kebaikan lah begitu ya kepada Tuhan itu ya. Dan ternyata alhamdulillah saya ini setelah saya bicara seperti itu, tiba-tiba tubuh saya dibalikan lagi, tubuh rohaninya itu. Jadi seolah-olah plok, masuk kembali gitu. Berbarengan dengan masuk kembali lagi, tiba-tiba plok 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 plok, atap dinding itu ada lagi muncul kembali. Dan pada saat itulah saya sedang diriung, dikumpuli oleh keluarga saya yang sedang menangis gitu. 6 jam 6 jam meninggalnya. 6 jam meninggal, saya merasakannya itu hanya ya sekitar 10 menit lah gitu, proses tadi itu ya. Nah, jadi kejadian itu sekitar tahun 79 atau 80-an. Begitu tahun 80-an muncullah sebuah lagu dari Ebit GAD. Waktu itu judulnya sih Sebuah Tragedi 1981. Yang kira-kira lagu itu menceritakan tentang apa yang saya alami begitu. Lagunya seperti ini. Sekarang aku tengah-tengah ke langit, berjalan di atas bintang-bintang, bersembunyi dari bayang-bayangku sendiri yang sengaja ku tinggal di atas bukit. Barangkali tanganmu takkan lagi mengejarku untuk merenggut segenap hidupku. Aku yang sendiri di bawah kulitku sendiri akan mampu berdiri. Kira-kira seperti itu. Jadi pada saat itu lagu ini sekalipun tidak sepopuler Kamelia gitu, untuk kita renungkan tadi, tapi lagu ini rasanya gue bingit begitu ya. Gue bingit lagu ini ya. Ya, Sekarang aku tengah-tengah dah ke langit, berjalan di atas bintang-bintang, bersembunyi dari bayangku sendiri yang sengaja kutinggalkan di atas bukit. Nah, saya tuh kerasa daerah. Bapak kayaknya lebih trek sama lagu ini karena ada di atas bukit juga ya? Iya. Dan yang tadinya kan di tempat tidur. Kebetulan tempat tidur saya dipannya pendek di lantai 20 cm.
sedang begitu. Terus Barangkali tanganmu tak akan lagi mengejarku. iya, malaikat itu, malaikat penjabatan. Barangkali tanganmu tak akan lagi mengejarku untuk merenggut segenap hidupku. Oh kan? Itu Jawa. Oh itu. Ya. Aku yang sendiri di Yang bawah. sembunyi. Aku yang sembunyi di bawah kulitku sendiri. Rohani itu adanya di dalam. Di dalam kulit. Mohon maaf, orang yang sudah meninggal itu 40 hari sebelumnya sudah nampak. Kalau orang yang panjang umur mah masih jasmani dan rohani itu plok. Nah, tapi kalau udah 40 hari dah. Diriku sendiri kapan lagi akan mampu berdiri. berdiri? Ya, kalau orang sekalipun sehat, kalau rohaninya udah ditarik mah nggak akan bisa mampu berdiri lagi. Lihatlah Kedua belah tangan ke belakang yang kini. nampak mulai gemetar. Oh, saya nggak ada tuh. Jadi sekalipun dia tidak bicara, waktu kamu sudah habis, kamu akan meninggal, kamu akan dicabut gemetaran. Yang kini nampak mulai gemetaran. Terus Sebab ada yang tak seimbang antara hasrat dan beban. iya, saya pengen panjang umur, tapi kenyataannya bebannya saya dipanggil. Ya di situ terjadi Penolakan. penolakan. Beban atau karena jiwaku yang Mulai kini mulai rapuh, kini mulai. gampang diguncangkan angin. Lihatlah bilik di jantungku, Ya, denyutnya tak rapi lagi. iya, kalau orang mau meninggal denyut jantungnya Tak rapi lagi. terapi lagi. Itu medis ya, medis. Tekanan darah turun dan seterusnya. Terus Seperti akan segera terhenti, Terhenti. kemudian sepi dan mati. Yeah. Yeah. Barangkali tanganmu takkan lagi mengejarku untuk merenggut segenap hidupku. Ini lagunya memang temponya pertama pelan, tapi tiba-tiba naik. Ini lagu tentang kematian kan harusnya sedih, tapi kenapa musiknya gembira ya? Boleh. Jadi kalau mayor itu gembira, minor itu sedih, itu adalah pakem baku lah. Tapi kan kita juga boleh mengimprovisasi. Jadi dalam seni mah Bebas. halal-halal saja, Halal bebas saja. saja dalam seni.